Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sama saya Wiwin Sunita SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN 1 Kampung Baru, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam fase B kelas 4 sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan membacakan kompetensi awal terlebih dahulu. Anak-anak dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Kemudian, profil Pancasila. Anak-anak menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Itu adalah arti dari doa yang kita baca tadi. Mudah-mudahan dengan membaca doa kita akan lebih mudah memahami pelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Anak-anak, bisa kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Gambar yang pertama adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang sedang belajar membaca Al-Quran di rumah. Yang kedua adalah gambar orang yang sedang membaca Al-Quran di masjid. Baiklah anak-anak, setelah kalian melihat gambar ini, maka kita akan masuk kepada materi kita. Apa materinya? Yaitu membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ayo anak-anak, mari ikutin ibu untuk membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna aktsaramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Kemudian setelah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13, kita lihat pada laman berikutnya, yaitu artinya. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, inilah arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang kita baca tadi. Ini membahas tentang bahwa Allah menciptakan manusia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, kemudian berasal dari suku yang berbeda-beda. Kemudian setelah kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, kemudian kita sudah membaca artinya, maka selanjutnya kita akan memahami sedikit tentang hukum bacaan tersebut. Yang pertama yaitu hukum bacaan mat. Pembagian hukum bacaan mat secara garis besar, hukum bacaan mat terbagi menjadi dua cabang, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Adapun mat far'i punya sejumlah hukum turunannya. Mat tabi'i adalah hukum mengikuti ketentuan dasar bacaan mat, yakni apabila huruf alif terletak sesudah fathah, kemudian jika huruf ya mati setelah harokat kasroh, dan bila huruf waw sukun berada sesudah dhamma, maka cara pelafalannya dengan dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Contoh dari mat tabi'i misalnya adalah iyyaka, a'udzu. Nah, ini adalah contoh dari hukum bacaan mat. Kemudian kita lanjutkan pada hukum bacaan gunna. Gunna artinya adalah hukum bacaan tajwid di mana huruf gunna yakni mim dan nun ketika ditasydidkan. Ketika kedua huruf tersebut ditasydid, maka harus dibaca dengan cara gunna. Adapun cara membaca hukum bacaan gunna adalah dengan membunyikan sambil mendengung. Contoh hukum bacaan gunna pada bacaan wa mimma, kasroh bertemu dengan mim bertasydid. Kemudian pada bacaan wa minan nasi, fathah bertemu dengan nun bertasydid. Dan amanna, fathah bertemu nun bertasydid. Nah, ini adalah hukum bacaan dari gunna.
gunna, yaitu dengan membunyikan sambil mendengung. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu pada hukum bacaan qalqalah. Seperti apa bacaan qalqalah? Qalqalah menurut istilah adalah memantulkan bunyi bacaan huruf qalqalah yang berharokat sukun atau dibaca sukun karena wakaf. Contohnya adalah misal pada surat Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Nah, ini adalah contoh dari bacaan qalqalah atau memantulkan bunyi bacaan huruf qalqalah yang berharokat sukun atau dibaca sukun karena wakaf. Nah, Ibu rasa pada kesempatan kali ini kita cukup hanya membahas tentang membaca surat Al-Hujurat ayat 13, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari sedikit tajwid, yaitu hukum bacaan emad, hukum bacaan gunnah, hukum bacaan qalqalah. Nah, ini adalah pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini anak-anak Ibu semuanya dapat mengerti dan memahami, kemudian mampu membaca ayat Al-Quran dengan baik. Setelah kita belajar, maka tentu saja akan Ibu berikan soal latihan agar Ibu mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak terhadap apa yang Ibu sampaikan tadi. Ayo berlatih. Yang pertama adalah surat Al-Hujurat membahas tentang surat Al-Hujurat tadi yang setelah Ibu jelaskan tadi artinya membahas tentang apa. Yang kedua yaitu watab. Potongan ayat ini adalah contoh hukum bacaan. Nah, kata watab ini adalah hukum bacaannya, hukum bacaan apa. Kemudian yang ketiga, kata a'udzu, iyyaka. Ini adalah hukum bacaannya apa? Ya, coba anak-anak perhatikan kembali materi yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian bisa dijawab latihan ini. Jangan lupa sering mengaji dan membaca Al-Quran, karena kita sebagai umat Islam wajib membaca Al-Quran. Yang belum bisa mengaji di Al-Quran, maka ditingkatkan kembali mengajinya walaupun masih belajar di Iqra, ya. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak dapat diterima, mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa mengaji dan membaca Al-Quran. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.